Halo guys, jadi selamat datang di channel gue, Sarpimen. Jadi pada video kali ini kita bakal latihan dada. Tapi ya saya menunggu hujan reda dulu guys. Jadi hari ini kita bakal latihan dada. Dan bisa dibilang variasi apa yang bakal gue mainin, sekarang gue berfokus ke dumbbell ya. Jadi kayak gue selang-seling tuh seminggu sekali Smith machine dumbbell, Smith machine dumbbell. Pokoknya gue selang-seling lah gitu. Cuman di hari ini gue bakal fokus ke dumbbell. Dan bisa dibilang kayak mungkin kalau emang berkesempatan gue bakal main Smith machine, tapi gue nggak tahu juga sih ya. Dan bisa dibilang kayak pack deck di gym gua itu lagi copot sebelah ya. Jadi gua nggak main pack deck, cuman gua bakal main kabel buat fokus ke dada bawah dan dada tengah. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau kalian memanfaatkan banyak variasi itu bisa berguna lah segala hal di tempat gym itu guys. Jadi kayak bisa dibilang gua bakal mainin hal-hal tersebut lah yang tadi gue sebut ya. Dumbbell, terus juga ada yang chest press, yang alat chest press tuh itu bakal gue mainin juga. Itu emang salah satu variasi wajib gue sih. Dan bisa dibilang dada bawah itu bener-bener efektif pakai kabel. Ini kayak gue ngasih tahu aja ya kepada kalian, karena emang gue kan yang latihan dan yang merasakan juga. Gue semenjak latihan dada bawah pakai kabel itu bener-bener kayak gue ngerasain efeknya gitu guys. Itu bener-bener sebulan aja udah kelihatan. Jadi kalian kalau mau lihat formnya silakan nanti di video gue yang ini. Video kemarin juga ada sih pas gue main dada, jadi bisa kalian cek-cek aja gitu. Dan bisa dibilang ingat guys, intinya muscle connection itu penting ya. From kalian itu disempurnakan oleh muscle connection. Dan bisa dibilang kalau kalian emang pengen maksimal, muscle connection kalian itu harus bener-bener perfect lah gitu. Dan buat dada, itu otot dada sebenarnya kan ada 3 bagian kan. Ada dada atas, tengah, sama bawah ya. Upper, middle, lower. Nah, jadi bisa dibilang kalau menurut gue pribadi ya, dada itu kalian itu kalau mainnya di posisi incline itu bukan yang berfokus dari atas atau bawah ya, yang kayak emang dia itu miring cuman yang nggak terlalu atas atau bawah gitu. Dia kayak sejajar gini ya, 90 derajat. Itu kalian itu kenanya ke semua dada guys. Upper dan middle itu kena semua. Jadi gue rekomendasiin juga. Oke, ada suara motor guys, bentar ya. Jadi gue rekomendasiin juga buat kalian yang mau main otot dada, kalian itu di posisi incline ya. Cuman emang beban di incline itu bener-bener lebih berat daripada kalian fokus ke yang dada atas yang emang agak sedikit atas gini. Incline itu segini itu lebih berat bebannya. Kayak kalian biasanya mungkin angkat 25 kilo di dumbbell bisa sampai 15 repetisi. Kalau posisi incline saya jamin turun itu ya, cuman 10 ya atau bahkan 12. Karena emang bebannya lebih berasa gitu guys. Jadi fromnya mau tangan kalian miring, mau lurus itu disesuaikan aja, karena emang bisa dibilang kecocokan otot itu beda-beda kan. Jadi ya kita bakal langsung latihan aja lah, let's go. Oke, jadi pas awalan seperti biasa lagi dan lagi gue mainin beban ringan di kabel, cuman buat pemanasan guys. Dan di sini biasanya kan gue main di 4 stack ya, cuman untuk saat ini di latihan kali ini sih gue turunin di 3 stack, karena gue bener-bener pengen merenggangkan kontraksi otot di dada gue. Jadi maka dari itu gue turunkan guys ya. Dan bisa dibilang ternyata buat pemanasan lebih berasa gini ya. Dan bisa dibilang ini gue lakuin sekitar 3-4 set, yang dimana abis itu gue bakal lanjut incline dumbbell press. Nah jadi tadi pas awal-awal itu kan gue pernah ngebahas juga kan, incline itu penting. Nah, incline itu kayak langsung kena untuk semua bagian otot dada. Nah, incline itu posisi kayak gue nih guys, kayak 90 derajat ya. Dan ini gue pakai beban 25 kilo 25. Dan jujur buat from sebenarnya kan ada yang kadang bilang dumbbellnya miring, dumbbellnya lurus. Kayak gue ngeliat ada yang binaraga udah profesional ya dumbbellnya lurus. Dan ya itu sebenarnya cocok-cocokan di tubuh kalian guys. Kita nggak bisa menyamaratakan latihan yang emang gue lakuin sama yang orang lain lakuin. Bahkan yang kalian lakuin dengan orang lain itu kayak nggak bisa kalian compare gitu. Karena emang kontraksi otot dan kecocokan itu beda-beda di tiap tubuh manusia. Itu nggak bisa kita samaratain guys, kayak gitu. Maka dari itu ya gue cukup menekankan kepada kalian bahwa ya kalian itu jangan pernah membandingkan diri kalian dengan yang lain. Ini gue mainin sekitar 5 set di beban yang sama. Nah selanjutnya ini gue main kayak chest press, yang dimana ini bisa dibilang
apa namanya, gue mainin di 50 kilo. Gue setnya jujur gak gue hitung ya. Cuman intinya sampai failure ya. Kalian paham kan definisi failure gimana? Sampai bener-bener mentok lah gitu ya bahasanya. Sampai gue udah nggak kuat ngangkat lagi. Jadi kayak gitulah definisi failure ya. Dan bisa dibilang ini gue jujur sambil gue drop sih kayak 50, 45, 40. Cuman bisa dibilang kayak gue nanti ada from lagi yang emang bisa dibilang fokusnya agak beda ya. Ini kan gripnya gue main yang grip lurus. Nah nanti setelah ini gue mainin di grip yang emang satunya lagi nih. Nih gue ada kok videonya, gue rekam guys, tenang aja. Jadi bisa dibilang kayak gue sudah persiapkan. Nah kayak gini lah. Ini buat grip yang lurus. Ini gue mainin juga sekitar set ganjil 3 atau 5. Gue lupa-lupa ingat. Tapi di beban yang emang agak ringan. 35 ya. Jadi kayak gue bener-bener mainnya itu chill banget. Chill parah gitu ya, kayak nyantai banget gue. Dan jujur dada gue udah lumayan panas di sini guys. Tapi ada yang lebih panas lagi nanti saat gue latihan dada bawah dan juga dada tengah. Nah kayak gini nih, gue bener-bener rasain kontraksinya sampai failure. Jadi kalian yang mau main dada sebenarnya setiap grip pegangan itu kenanya beda guys. Cuman kalau dada itu kayak karena dia otot yang cukup terbilang besar. Jadi kalian misalkan main yang grip beda-beda, itu walaupun kenanya juga kontraksinya beda ya, itu tetap semua bagian dada itu bisa terkena kontraksinya gitu. Kayak bisa kena semua. Itu pemahaman gue sih. Tapi kalau salah tolong koreksi kolom komentar. Nah ini gue mainin di beban yang emang bisa dibilang di video ini gue berat sebelah guys. Ntar gue nyadar kok ini berat sebelah gitu. Karena emang stacknya lebih satu. Yang sebelah kanan itu cuma 3 stack, yang sebelah kiri 4 stack. Ini gue baru nyadar. Ini keberatan. Ini gue main sekitar 5 set. Ya tapi gue lupa-lupa inget sih. 5 set lebih, 5 set dah kayaknya. Tapi fokusnya ke dada bawah guys. Karena emang dada bawah gue itu cukup bagian yang weak. Karena emang dulu gue jarang melatih dada bawah ya. Jadi maka dari itu gue harap kalian yang emang nge-gym nih, kalian jangan melupakan latihan untuk dada bawah kalian ya teman-teman ya. Karena emang itu salah satu unsur penting dalam pembentukan otot gitu ya untuk dada bawah. Nah ini bisa dibilang kayak gue nge-push gitu sampai failure intinya. Dan bisa dibilang selanjutnya gue ada rekaman lagi kok yang emang bisa dibilang beneran lah. Ini nggak berat sebelah kok guys. Ya jadi ini ada yang nungguin gue rekaman. Gue suruh lewat aja lah gitu. Karena emang tidak mengganggu gue sama sekali gitu ya. Nah ini gue bener-bener sampai gue fokusin banget ke dada bawah. Ini gue main kan di 3 stack ya kanan kiri. Jadi 6 stack total. Cuma nanti di 2 set terakhir itu gue main cuma 2 stack. Ya pokoknya gitulah. Tapi nggak gue rekam sih. Gue kayak rekam variasi-variasinya aja. Jadi biar kalian tahu nih gue main apa aja sih variasi dada gitu ya. Intinya kayak gitu guys. Kalau di kamera mungkin kelihatan kayak miring ya. Cuman sebenarnya ini apa namanya, karena emang gue naruh kameranya agak bawah. Jadi kelihatannya kayak miring. Padahal emang gak miring guys. Nah jadi ya begitulah. Ini latihan gue. Jujur berasa banget. Pet ngapain lah gue tuh. Flexing segala guys. Nah ini selanjutnya baru di variasi terakhir sebelum kita main tricep. Jadi hari ini gue kombinasiin dada sama tricep. Dan gue sih sebenarnya kadang bicep kadang tricep ya. Cuman ada yang bilang emang bagusan sama tricep gitu. Cuman ya itu fleksibilitasnya tergantung kalian sih. Kalian mau yang mana. Karena gue biasanya bicep. Cuman kayak gue lagi pengen tricep aja. Ini gue baru main di 4 stack. Dan bisa dibilang gue bener-bener fokus banget di sini demi dada tengah gue. Karena pack deck di gym gue belum dibenerin. Karena copot ya guys. Jadi ya begitulah. Dan ini gue bener-bener pokoknya gue memanfaatkan muscle connection sebaik mungkin. Nah selanjutnya ini gue main tricep. Gue make yang kata kayak alat itu. Ini gue bener-bener main di beban yang gak berat kok guys. Dan bisa dibilang mungkin kalian gak melihat detail tricep gue ya. Kalau di sini kayak bener-bener gak kelihatan sama sekali. Apaan itu bang? Tricep lu kecil banget. Cuman di berat 100 kilo, jujur saya tidak bisa mengharapkan detail yang berlebihan. Oh iya BTW guys, ini gue lagi masak dada ayam ya sama mie. Dan bisa dibilang ya begitulah intinya. Nah selanjutnya gue pakai grip yang beda lagi. Nah seperti yang tadi gue bilang di awal, tiap grip itu kenanya beda-beda. Jadi kalian harus bisa dibilang kayak paham nih ya tujuan kalian mau kenainnya kemana. Tricep itu ada 3 bagian guys. Tri ya ada 3 bagian. Tapi gue lupa deh. Pokoknya bagian bawah, samping sama bisa dibilang overall ya. Gue lupa ingat sih. Cuman tricep dalam itu emang agak susah dibentuk sih. Nah ini gue flexing. Jujur ini karena kameranya agak kebawahan, jadi kayak kurang estetik ya. Cuman ya is okay lah. Saya tidak terlalu memperdulikan estetika atau gimana ya. Tapi bisa dibilang kayak
di berat 100 kilo emang bentuknya itu agak bulat guys, buncit lah ya. Nah ini cukup lumayan ngepam, dan ya kayak gitulah intinya. Pokoknya yang gue rasain di 100 kilo ya, ini tuh gue 100 kilo lebih, hampir mau 101. Pokoknya gue naik turun tuh 101, 100, 101, 100. Dan yang gue rasain sih, kayak gue gak ngerasa diri gue gede ya. Cuman teman-teman gue bilang kelihatan gue 100 kilo gitu, kayak besar gitu ya. Ya gitulah guys intinya. Tapi untuk detail sih lumayan lah ya. Halo guys, jadi video kali ini gue bakal jadiin video closing ya. Untuk video kali ini yang dimana kita latihan dada. Dan bisa dibilang gue upload seperti biasa, lebih 1 hari ya, H+1. Dan bisa dibilang so far sih latihan hari ini tuh enak banget. Latihan kemarin maksudnya ya. Malam tuh gue makan mie 2 bungkus dan toge, terus ayam matangnya itu sekitar 250 graman lah ya. Dan bisa dibilang proteinnya up to sampai 75 atau bisa sampai 90 graman lah gitu untuk protein malam gue. Dan gue tidur sekitar 6 jam kurang dikit. Gue ingetnya segitu sih, sekitar segitu sih. Karena emang gue tidur agak maleman ya. Dan gue bangun pagian. Gak pagi juga sih, gue bangun siang gitu. Dan bisa dibilang ya udahlah begitulah guys untuk latihan hari ini. Alhamdulillah lah udah kelar gitu kan. Dan ya begitulah latihan gue sehari-hari. Tapi untuk kekurangan gue di hari kemarin ya, mungkin di jam tidur sih. Jam tidur itu minimal di angka 6 jam guys. Dan paling bagus di 8 jam kalau kalian bisa ya. 7 itu udah middle lah, tapi minimal itu di 6 jam. Cuman ya gue harap sih untuk jam tidur kedepannya gue bisa lebih improve lagi. Gue pengen di 7-8 jam sih guys. Dan itu PR gue untuk saat ini, yaitu adalah di jam tidur. Karena recovery di natural diri gue ya, gue kan natural nih, itu recovery-nya beda sama orang-orang yang emang gak natural. Jadi ya jam tidur itu penting banget demi apapun. Kalian kalau pengen mempunyai otot yang bagus, terus keren lah gitu ya, pertumbuhan ototnya maksimal, recovery maksimal, nggak DOMS yang yang berkepanjangan, itu kalian emang harus pentingin jam tidur guys. Maka dari itu gue selalu menekankan kepada kalian ya, untuk orang-orang yang nonton di channel gue, untuk menerapkan 3 unsur penting di dalam pola hidup kalian ketika kalian udah pengen fokus meningkatkan massa otot. Yang pertama, asupan protein. Itu guys, ya gue ulangin lagi karena tadi ada iklan ya. Ada tukang makanan lewat dan dia pakai speaker kayak lucu gitu guys ya. Enggak yang di teng, cuman kayak dia martabak mini gitu guys. Lucu deh, itu inovatif itu. Oke, kita lanjut. Jadi ada 3 unsur penting yang tadi gue bilang. Yang pertama, asupan protein. Ya, asupan protein itu penting banget demi apapun, itu penunjang pertumbuhan otot kalian. Jadi buat kalian nih yang nge-gym pemula, kalian jangan langsung konsumsi, buset banyak banget motor lewat. Kalian jangan langsung konsumsi 2 kali berat badan sehari. Kalian cukup 1 kali berat badan di protein. Misal berat badan kalian 60 kilo, kalian konsumsi protein 60 gram itu juga udah cukup guys. Dan bisa dibilang kalau buat gue di 1,5 sampai 2 kali berat badan, tergantung kondisional sih ya. Kayak gue tergantung adanya protein di hari itu gitu. Nah jadi kayak intinya minimal 1,5 kalau gua gitu. Dan bisa dibilang itu penting ya. Yang pertama, asupan protein. Yang kedua, pola latihan. Pola latihan ini penting banget guys. Apalagi kalian memaksimalkan muscle connection, form dan yang lainnya. Terus kayak variasi semuanya. Kalau misalkan kalian udah dapet pola latihan yang cocok banget di tubuh kalian, progres kalian bisa lebih cepat. Tapi diimbangi dengan asupan protein. Nah, unsur ketiga ini yang emang bisa dibilang jarang orang perhatikan, itu pola tidur. Pola tidur untuk orang-orang yang natural, bahkan orang yang pakai PED juga, itu pola tidur penting banget guys. Karena recovery orang-orang yang pakai PED dan orang-orang natural itu bakal maksimal banget ketika mereka tidur. Itu di 8 jam udah bagus banget. Kayak gitu. So, thanks for watching. Semoga informasi di video kali ini bisa berguna untuk kalian. Gue gak bosan-bosan ngasih info di setiap video gue tentang ketiga hal tersebut. Jadi ya, see you later di video selanjutnya. Bye-bye.